Kasih zikir jahar. Ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu harus panapil mursyid. Makanya perjalanan toreko itu intinya adalah panapil mursyid. Jadi kalau pengen jelas pana itu ngelebur, kita nggak bisa apa-apa, bisa guru. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam jagat raya dan seisinya, yang menciptakan berbagai macam pohon, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan manusia berbagai macam bahasa, berbagai macam bangsa, dan berbagai macam tabiat manusia. Dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan napas, diberikan gerakan-gerakan, itu semua datangnya dari Allah. Dan inilah merupakan yang disebut kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia tentu kita patut bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah menciptakan manusia dan Allah pula yang menciptakan perbuatannya, dan Allah pula yang memberikan rezeki. Syukur kita bisa dengan lisan kita, syukur kita bisa dengan hati kita, syukur kita bisa dengan anggota badan kita. Ini merupakan kita persembahkan, hadiahkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jamaah Zakat Thoriq 165 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberkahi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu dekat dengan Allah, kita selalu dekat dengan Rasulnya. Tentu kita sekarang zamannya bukan zaman Rasulullah lagi. Kita sekarang bukan zaman sahabat, kita sekarang juga bukan zaman tabi'in. Tapi sekarang adalah zaman al-ulama warasatul anbiya. Ulama, para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Pada kesempatan ini Zakat Thoriq akan mengkaji dan akan mendalami tentang pelajaran Torekoh. Pelajaran Torekoh ini adalah perjalanan ruhani seorang murid. Perjalanan ruhani seorang murid itu tentu harus ada yang memiliki pembimbing. Pembimbingnya namanya Syekh Mursyid atau guru mursyid. Di dalam pelajaran Torekoh itu ada disebut yang namanya panapil mursyid. Fa, nun, alif, fanaun. Kalau secara bahasa fana itu artinya rusak, binasa, itu bahasa. Kemudian panapil mursyid ini, bahasa ini adalah bahasa sufi, bahasa Torekoh. Maka ada istilah dalam bahasa tasawuf ini ada namanya pana kepada Allah. Orang tidak akan bisa pana kepada Allah tanpa pana kepada Rasulullah. Orang tidak akan bisa pana ke Rasulullah tanpa ada yang namanya panapil mursyid. Ini namanya pelajaran khusus, yaitu pelajaran Torekoh. Memang betul seseorang itu harus dalam bertahap dari syariat, torekot, hakikat, marifat. Maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang pelajaran
torekoh. Torekoh, perjalanan ruhani seorang murid. Di dalam torekoh ini ada mursyid. Mursyid ini adalah dominan buat si murid, karena mursyid ini menjamin dunia akhirat. Ketika menjamin dunia akhirat ada syaratnya. Persyaratannya ada perjanjian yang disebut talqin baiat zikir yang menyatukan antara si guru dengan si murid. Ketika si murid ini sudah menjadi muridnya, murid guru mursyid, maka ada istilah panapil mursyid. Fungsinya panapil mursyid buat si murid apa? Karena si murid itu ketika diakui jadi murid oleh seorang gurunya, guru mursyidnya, maka ada istilah laula murabbi ma araftu rabbi. Andai tidak ada guruku, andai tidak ada murabbi, maksud sini guru mursyid, maka ma araftu rabbi, maka aku tidak kenal Tuhanku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Zakat Tarik dimanapun Anda berada, bahwa panapil mursyid ini istilah di dalam ilmu tasawuf, ilmu torekoh atau ilmu suluk. Panapil mursyid ini merupakan salah satu muqaddamatun yang harus didulukan bagi seorang murid ketika dia bertorekoh. Di mana panapil mursyid? Ketika kita melakukan ibadah zikir, kita melakukan ibadah sholat, melakukan sesuatu, maka si murid itu harus panapil mursyid, maka tidak ada lagi bisa daya dan kekuatan yang dimiliki oleh murid si torekoh tadi. Kalau murid itu masih mengaku bahwa dia memiliki daya dan dia memiliki bisa karena dia mampu dengan akal syariatnya, maka berarti si murid yang bertorekoh di bawah bimbingan mursyid tersebut gagallah dia dalam belajar torekoh. Makanya ketika sholat kita 5 waktu itu harus panapil mursyid. Gak bisa panah ke Allah, itu ngimpi. Kalau seorang murid langsung panah ke Allah, mimpi di siang hari. Jadi panapil mursyid. Nah, panapil mursyid itu tentu ada disebut robito. Robito itu ada ikatan. Robito, yarbitu, robito. Robito itu ikatan ruhani antara guru dengan muridnya. Baru terjadi panapil mursyid. Tapi kalau seandainya kita berguru kepada di luar guru mursyid, guru-guru syariat, itu nggak bisa panapil mursyid. Tapi syaratnya orang paham bicara tentang panapil mursyid adalah orang torekoh. Jadi panapil mursyid itu ketika kita zikir, misalnya la ilaha illallah, panakan bahwa yang bisa zikir itu adalah guru, bahwa yang bisa beramal itu adalah guru. Ketika kita mengenal, ketika kita marifat, itu pun marifat guru. Maka yang terakhir adab guru. Jadi kalau ada murid mengatakan dia baru dibuka muka sapanya, kemudian dia merasa hebat, bahwa dia merasa bisa melihat goib, bisa melakukan sesuatu, berarti si murid itu adalah murid bangkawarah. Karena dia sudah culangung kalau kata orang Bogor. Makanya panapil mursyid ini kapan difungsikannya? Dimanapun, dalam keadaan apapun, ala kulli halin. Apalagi yang sudah dikasih zikir jahar. Ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu harus panapil mursyid. Kalau kita merasa zikir kita, merasa kita mengucapkan, berarti si murid itu gagal menjadi murid mursyid. Ketika kita zikir hobi pun kita harus panapil mursyid. Di kolbu kita mengatakan, disuarakan dengan kalimat Allah, Allah,
Allah yang disebut zikir khafi. Kalau si murid itu ngaku dia bisa, dia gagallah si murid tadi menjadi murid guru mursyid. Apalagi orang yang sudah dikasih zikir sirri, zikir yang merasakan adanya kekuasaan Allah. Ketika dia duduk ada merasakan kekuasaan Allah, ketika dia berdiri merasakan ada kekuasaan Allah, ketika dia berbaring merasakan ada kekuasaan Allah, dan merasakan ada kekuasaan Allah bagi si murid itu pun gagal juga. Bagaimana harusnya? Panapil mursyid. Jadi itulah yang disebut ketika seorang murid mursyid langsung kepada Allah kebakar. Sering Jakatorik memberikan suatu perumpamaan. Ketika Nabi Musa, ini Nabi Musa, dia mengatakan pengen ketemu Allah. Ketika Nabi Musa pengen ketemu Allah, dia sangat mendesak. Kenapa? Kata Allah, Musa pengen ketemu aku. Apa jawab Nabi Musa? Untuk menentangkan keimananku kepada engkau ya Allah. Karena Nabi Musa ini kekeh, gigih pengen ketemu Allah. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk pergi dan naiklah ke Gunung Tursina. Tapi ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, apa yang terjadi? Ketika ada tajali rabuhu kharra sajidan, Nabi Musa tersungkur dan sujud. Di situ Nabi Musa sudah tidak mampu untuk ketemu zatnya, baru ketemu cahayanya zat jalla jalaluh, Nabi Musa pingsan. Sama dalam pelajaran Torekoh. Anda segala sesuatu langsung ke Allah, langsung ke Allah. Berarti di sini murid yang tidak adab, murid yang bangkawarah. Makanya itulah panapil mursyid disebut robitoh mursyid. Panapil mursyid atau istilah robitoh mursyid. Murid yang berhasil, murid yang hebat, murid yang sodik adalah mampu dia merobitohkan ruhnya, mampu dia mempanakan dirinya hanya bisa guru, hanya amal guru, hanya ilmu gurunya. Itulah murid yang berhasil, yang hebat. Tapi ketika si murid itu mencak, merasa dirinya hebat, merasa dirinya adigung, yang terjadi apa? Itu murid gagal, murid iblis. Karena iblis mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Banyak murid Torekoh, banyak murid para guru mursyid, ketika dibuka sedikit tentang marifat, dia ngaku. Tapi dalam bertorekoh, kata Imam Ghazali, si murid tetap menjadi murid seumur hidup. Sekalipun dia memang berhasil dalam suluknya, berhasil dalam perjalanan rohaninya, tetap si murid itu harus punya adab yang disebut ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Maka yang didepankan adalah adab guru. Kepinteran di kalangan orang-orang suluk, orang tasawuf tidak menjadi syarat. Makanya dalam pelajaran Torekoh, khususnya Torekoh Qadiriyah wa Naksabandiyah, yang dituntut dari seorang murid adalah bodoh. Bukan bodoh berarti dia bodoh segalanya, bodoh dalam bidang rohani, yang disebut membawa kebodohan. Ketika dia membawa kebodohan di hadapan gurunya, kemudian dia mengaku, wahai bapak guru, atau wahai guru, aku datang membawa kebodohan, aku datang membawa ketidakbisaan. Kemudian si guru mursyid itu menerima, maka si murid seketika itu dia syaratnya kun amama syaika kal mayit, maka si murid tadi harus menjadi seperti mayit di hadapan orang yang memandikan. Orang toreko, orang yang perjalanan suluk, orang yang perjalanan rohani itu harus di depan guru itu kun amama syaika kal mayit. Orang yang namanya sudah jadi mayit, udah mati, si hayatnya balik ke si hayun yang maha hidup, maka dia mayit. Berarti mayit itu terserah orang yang memandikan, dibulak-balik. Kalau ada mayit dimandiin kemudian dia ngelawan,
ya berarti mayitnya kurang ajar. Begitupun seorang murid, ketika dia berkait ruhaninya dengan guru mursyid, kemudian dia merasa pinter, merasa bisa, merasa hebat, bahkan dia merasa paling di antara gurunya, berarti si murid tadi sudah kemasukan yang disebut sifat iblis, sifat syaitonia. Nah, itulah fungsinya panapil mursyid. Ketika seorang panapil mursyid melakukan apapun yang disebut bahasa Indonesia bisa guru. Ketika kita bisa guru, bisa siapa? Bisa guru, selamatlah seorang murid. Maka perjalanan ini beda dengan pelajaran syariat. Kalau orang-orang syariat itu ngaku, usoli saya bisa sholat, ya, saya bisa ngaji, saya bisa ini, itu namanya pengakuan. Ketika kata-kata usoli, di situ ada akunya, dan aku itu adalah ana khairu minhu, banyakan dari iblis. Makanya perjalanan toreko ini sekali lagi harus yang dikedepankan adalah panapil mursyid. Belum bisa orang panapil Rasul, belum bisa orang panap ke Allah atau marifat Allah, marifat Rasul. Bullshit kalau ada yang mengatakan bahwa dia sudah marifat kepada Allah, sudah marifat kepada Rasul. Bohong dan bullshit itu. Orang untuk bertahap untuk pana ke Rasul, marifat Rasul, dia harus namanya panapil mursyid, pana kepada gurunya. Kullu man 'alaiha fan. Di dalam surah Ar-Rahman, semua di alam dunia ini pana, tidak ada yang kekal. Itulah konsep itu dipakailah sama orang-orang sufi, orang-orang pejalan rohani, bahwa manusia itu dalam perjalanan ini harus pana. Jadi nggak bisa orang saya pengen ketemu Allah, saya pengen ketemu ini, bohong semua itu. Banyak orang yang tertipu dengan pelajaran hakikat-hakikat. Tapi yang dipelajari bukan hakikat, tapi apa? Banyak bisikan, khotir, lintasan-lintasan. Kadang khotir setan datang. Beda khotir setan dengan khotir malaikat, beda. Nah, makanya perjalanan toreko itu intinya adalah panapil mursyid. Jadi kalau pengen jelas pana itu ngelebur, kita nggak bisa apa-apa, bisa guru. Makanya buat khusus yang bertoreko Qadiriyah wa Naksabandiyah, khususnya murid-murid Abah Guru Syekh Abdurrahman, kalau Anda minta langsung kepada Allah kebakar. Kalau Anda langsung mengatakan makrifat Rasul, bohong. Tapi yang benar adalah panapil mursyid. Siapa yang dulukan? Guru. Karena guru itu yang menjembati disebut wasilah. Guru itu adalah wasilah murid ilallah, wasilah murid kepada Allah. Wa babul ladzi yadullu minhu, dan guru itu diibaratkan pintu bisa menuju Allah. Jadi orang yang langsung kepada Allah itu sebenarnya itu bullshit, bohong. Maka oleh karena itu semua orang tentu memiliki tahap-tahap. Tahap yang pertama orang bersyariat, silakan bersyariat, syariat harus naik ke torekoh. Dari toreko baru bisa ke hakikat. Jadi namanya toreko itu jembatan antara syariat dengan hakikat, ya toreko. Jadi orang ngomong hakikat tanpa ilmu toreko bohong. Itu banyak perjalanan akhirnya pada jadi dukun, akhirnya dia pada jadi jin, akhirnya dia pada ngembah kepada hodam, kepada dedemit. Makanya ada orang ngomong hakikat, ngomong hakikat padahal dia dukun. Nah, dukun ini kadang dibisikin sama setan. Orang bisa ngelihat goib pun itu sebenarnya kalau di toreko bohong, itu namanya perdukunan. Makanya orang yang lihat goib, yang bisa ketemu jin, yang bisa ketemu malaikat, itu belum sampai ke marifatullah. Itu baru ibarat kata anak TK dikasih permen, anak SD dikasih sepeda supaya dia belajar rajin. Makanya orang-orang toreko kalau masih ngobatin kayak jadi dukun, bukan orang toreko, tapi dukun yang bergedok toreko, dukun yang dia ngumpet di dalam toreko. Hati-hati. Banyak orang ngaku toreko ternyata dukun. Ternyata dia main jin, yang ngebisikin jinnya. Yang memperlihatkan goib itu bukan dianya, tapi jinnya atau khodam atau korin. Maka oleh karena itu jangan terjebak orang-orang toreko, orang-orang pelajar rohani ini tetap yang disebut panapil mursyid. Panapil mursyid yang harus kita utamakan. Jangan sampai ketipu dengan iming-iming bisa ngobatin,
bisa ngelihat goib, bisa ini itu, bohong. Kalau ada orang yang bertorekoh masih dia ngobatin seperti dukun, itu jangan dipercaya. Sekalipun dia ustadz, sekalipun dia kiai, habib, jelas itu perdukunan. Karena di dalam ajaran torekoh bukan perdukunan, tapi apa? Untuk usul kepada Allah melalui wasilah guru mursyid dengan disebut panapil mursyid. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Jakatorik 165 dalam pelajaran panapil mursyid. Ingat, para pelajar torekoh yang dikedepankan adalah panapil mursyid, bukan panah dewek, bukan panah gua, tapi apa? Panapil mursyid. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.